di sebuah desa terpencil, tersebar legenda tentang Gunung Terlarang, sebuah tempat misterius yang dikatakan dijaga oleh makhluk gaib dan menyimpan rahasia yang belum pernah terungkap. Tak ada satupun manusia yang berani menapakkan kaki di sana, sebab mereka yang mencoba mendaki tidak pernah kembali. Namun, seorang pemuda bernama Jaka, didorong oleh rasa ingin tahu dan takdir yang tak dapat ia hindari, memutuskan untuk menyingkap kebenaran di balik legenda itu. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di tengah hamparan hutan belantara yang lebat, berdiri sebuah gunung menjulang tinggi, terselimuti kabut tebal yang tak pernah sirna. Gunung itu disebut sebagai Gunung Terlarang, tempat yang dikatakan menyimpan rahasia kuno yang belum pernah terungkap. Para penduduk desa di sekitarnya hanya bisa menatapnya dari kejauhan dengan rasa gentar, sebab telah berulang kali terdengar kisah-kisah mengerikan tentang orang-orang yang mencoba menapaki puncaknya, namun tak pernah kembali. Tak ada yang tahu pasti apa yang tersembunyi di dalamnya. Tetapi satu hal yang diyakini oleh semua orang, gunung itu bukanlah tempat biasa. Sejak zaman dahulu, banyak petualang, pendekar, hingga orang-orang yang serakah mencoba menantang larangan itu. Mereka mendambakan harta karun yang konon tersembunyi di dalam gua-gua di gunung tersebut. Namun, setiap kali ada yang mendekati lerengnya, angin kencang tiba-tiba bertiup, kabut menjadi semakin tebal, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan. Beberapa orang yang berhasil kembali dari sana hanya mampu berbisik ketakutan tentang sosok-sosok tak kasat mata yang menghantui mereka. Seorang lelaki tua bernama MP Wira, yang dianggap sebagai penjaga adat desa, mengatakan bahwa gunung itu telah dikutuk sejak ratusan tahun lalu. Ia bercerita tentang seorang raja lalim yang mencoba menguasai gunung tersebut, tetapi pasukannya lenyap tanpa jejak dalam satu malam. Konon, makhluk-makhluk gaib yang menjaga gunung itu bukanlah makhluk biasa, melainkan para roh yang dikutuk karena keserakahan dan dosa mereka sendiri. Barang siapa yang melangkah ke sana dengan hati yang kotor, ujar MP Wira, ia akan menjadi bagian dari kutukan gunung itu. Namun, di tengah semua kisah seram itu, ada seorang pemuda bernama Jaka yang tak percaya dengan cerita-cerita rakyat tersebut. Ia adalah seorang pemburu yang handal dan merasa bahwa semua cerita itu hanyalah tahayul belaka untuk menakut-nakuti penduduk desa. Berbeda dengan yang lain, Jaka merasa bahwa Gunung Terlarang adalah tantangan yang harus ditaklukkannya. Dengan tekad bulat, ia pun mempersiapkan diri untuk memulai perjalanan yang akan mengungkap misteri yang telah lama mengunci gunung tersebut. Saat fajar menyingsing, Jaka melangkah dengan penuh keyakinan menuju kaki gunung. Burung-burung hutan berhenti berkicau, dan angin tiba-tiba berhenti berhembus seakan mengawasi setiap gerakannya. Ia merasakan tatapan tak kasat mata yang mengikuti langkahnya. Namun ia menepis perasaan itu dan terus berjalan. Beberapa penduduk desa yang melihatnya hanya bisa menggelengkan kepala, tak ingin ikut campur dengan nasib pemuda yang mereka anggap nekat itu. Langkah pertama Jaka di Gunung Terlarang menandai awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tak tahu bahwa setiap pijakan kakinya sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Jaka terus melangkah ke dalam hutan yang menyelimuti kaki gunung. Pepohonan raksasa menjulang tinggi dengan akar-akar yang menjulur ke permukaan, seperti tangan-tangan yang ingin meraih dan menjerat siapapun yang melangkah di atasnya. Kabut tebal menghalangi pandangannya, namun ia tetap melangkah maju dengan penuh keberanian. Setiap langkah yang diambilnya menggema di dalam hutan sunyi itu, seakan menyadarkan makhluk-makhluk yang bersemayam di dalamnya. Ia mengeluarkan pisau belatinya dan menandai batang pohon agar tidak tersesat. Namun, setelah berjalan cukup jauh dan mencoba menelusuri kembali jejaknya, ia terkejut. Pohon-pohon yang telah ia tandai sebelumnya kini tampak asing, seakan jejaknya telah dihapus oleh sesuatu yang tak kasat mata. Rasa ragu mulai menggerogoti hatinya, tetapi ia menolak untuk menyerah begitu saja. Di kejauhan, terdengar suara samar seperti langkah kaki yang mengikuti gerakannya. Jaka berhenti, menajamkan pendengarannya, namun hanya keheningan yang menjawab. Ketika ia kembali berjalan, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia memutar tubuhnya dengan cepat, menghunus belati. Namun yang ia lihat hanyalah pepohonan yang berdiri diam dalam kebisuan yang menyeramkan. Lalu, suara itu berubah menjadi bisikan-bisikan lirih. Kata-kata tak jelas terdengar di telinganya, seakan-akan ada puluhan suara berbicara dalam bahasa yang tak dimengertinya. Ia menggertakkan giginya, mencoba mengabaikan suara-suara itu, tetapi bisikan itu semakin lama semakin jelas. Pergilah,
Atau kau akan menjadi bagian dari kami?" Suara itu bergaung di sekelilingnya. Ketakutan mulai menjalar di dalam dirinya. Namun Jaka tetap melangkah maju. Ia tahu bahwa dirinya sudah terlalu jauh untuk kembali. Namun, tanpa ia sadari, setiap langkahnya membawa ia semakin dalam ke dalam labirin yang diciptakan oleh kekuatan gaib gunung tersebut. Jaka melanjutkan langkahnya dengan penuh kehati-hatian. Hutan di sekelilingnya semakin gelap meskipun matahari masih bersinar di atas sana. Seolah-olah ada tirai tak kasat mata yang menyaring cahaya dan membuat tempat ini terasa lebih suram daripada hutan biasa. Udara di sekelilingnya mulai berubah, lebih dingin dan berat, seakan dipenuhi oleh sesuatu yang tak terlihat. Setiap napas yang dihembuskannya tampak seperti asap tipis yang segera lenyap dalam kabut. Saat melangkah lebih jauh, ia tiba di sebuah area terbuka di tengah hutan. Di depannya, berdiri dua pohon raksasa yang menjulang tinggi dengan akar-akar yang saling membelit seperti sepasang tangan raksasa yang sedang merangkai sesuatu. Jaka merasakan hawa yang lebih aneh dari sebelumnya. Ia mencoba melewati celah di antara kedua pohon itu, namun seketika tubuhnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Ketika ia mencoba melangkah kembali, terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. Perlahan, kabut di sekitarnya mulai berputar, membentuk pusaran yang semakin pekat. Dari dalam kabut, muncul sesosok bayangan tinggi dengan mata merah menyala. Sosok itu memiliki tubuh besar, menyerupai manusia tetapi dengan wajah yang tidak bisa dikenali dengan jelas, seolah-olah diselimuti oleh kabut. Jaka merasakan jantungnya berdegup kencang, namun ia tetap menggenggam erat belatinya. "Apa tujuanmu datang ke tempat ini?" Suara berat dan dalam menggema dari sosok tersebut. Udara di sekitarnya semakin dingin hingga membuat napas Jaka terasa berat. Ia mengangkat dagunya, mencoba menunjukkan keberanian meskipun tubuhnya terasa kaku karena ketakutan. "Aku ingin mengetahui rahasia gunung ini. Aku tidak takut dengan cerita rakyat atau makhluk-makhluk gaib," jawabnya dengan suara tegas. Sosok kabut itu terdiam sejenak. Lalu terdengar suara tawa rendah yang menggema di sekelilingnya. "Banyak yang datang dengan keyakinan seperti itu," kata sosok tersebut. "Namun mereka semua menjadi bagian dari gunung ini, karena mereka tidak siap menghadapi apa yang tersembunyi di dalamnya." Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Jaka bergetar, dan suara jeritan samar terdengar dari dalam bumi. Jaka menatap sosok kabut itu dengan penuh kewaspadaan. "Jika kau ingin menghalangiku, lakukanlah. Tapi aku tidak akan mundur," katanya dengan mantap. Sosok kabut itu mengangkat tangannya, dan angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat Jaka harus menutup matanya sesaat. Ketika ia membuka matanya kembali, sosok itu telah menghilang, tetapi celah di antara dua pohon raksasa kini tampak lebih jelas, seolah-olah gerbang menuju dunia lain baru saja terbuka. Dengan penuh keberanian, Jaka melangkah melewati celah itu. Begitu kakinya menyentuh tanah di seberang, suasana di sekitarnya berubah drastis. Kabut yang tadi tebal mulai menipis. Namun bukan berarti suasana menjadi lebih baik. Justru, ia merasa seperti telah melangkah ke tempat yang berbeda. Pepohonan di sekitarnya tampak lebih besar dan lebih tua, dengan cabang-cabang yang melingkar seperti tangan yang mencoba menangkapnya. Ia menyadari bahwa ia baru saja melewati batas yang tak terlihat. Gunung Terlarang tidak hanya sekadar hutan biasa. Ini adalah dunia yang berbeda, tempat di mana hukum alam tidak lagi berlaku seperti yang ia kenal. Dan kini, ia benar-benar sendirian, dikelilingi oleh sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Namun, ia tidak akan mundur. Tidak setelah sejauh ini. Dengan langkah mantap, Jaka melanjutkan perjalanan ke dalam kegelapan gunung yang penuh rahasia. Jaka melangkah semakin jauh ke dalam kegelapan Gunung Terlarang, menyadari bahwa ia kini telah memasuki tempat yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Di sekelilingnya, pepohonan raksasa menjulang dengan akar-akar besar yang mencuat dari tanah seperti tentakel makhluk raksasa. Angin berhembus perlahan, membawa bisikan-bisikan samar yang terdengar seperti suara manusia tetapi tidak bisa dipahami. Sesekali, suara derap langkah terdengar di belakangnya, tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa selain bayangan pepohonan yang bergerak mengikuti alunan angin. Jaka semakin waspada. Ia tahu bahwa Gunung Terlarang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang menjaga rahasianya dengan ketat. Langkahnya melambat ketika ia melihat sesuatu di tanah. Jejak kaki. Namun, yang membuatnya merinding adalah bentuknya yang tidak seperti kaki manusia biasa.
Jejak itu lebih panjang, dengan jari-jari yang mencengkeram tanah seakan pemiliknya memiliki cakar tajam. Beberapa jejak bahkan terlihat samar, seakan-akan makhluk itu hanya setengah nyata, muncul dan menghilang di antara dua dunia. Ia berjongkok, menyentuh jejak itu dengan ujung jarinya. Tanah di sekitarnya masih lembab, tanda bahwa jejak itu belum lama terbentuk. Itu berarti sesuatu baru saja melewati jalur ini, dan entah sadar atau tidak, Jaka kini mengikuti jejaknya. Perasaan tidak nyaman merayapi tengkuknya. Ia sudah jauh dari titik awal perjalanan, dan kembali pun bukan pilihan yang lebih aman. Satu-satunya cara adalah maju terus, menghadapi apapun yang ada di depan. Perlahan, ia mengikuti jejak tersebut, membiarkan rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Namun, semakin jauh ia berjalan, semakin aneh suasana di sekitarnya. Pepohonan tidak lagi tumbuh seperti di hutan biasa. Dahan-dahannya saling melilit, membentuk pola yang tampak terlalu rapi untuk terjadi secara alami. Seolah-olah ada sesuatu yang dengan sengaja menata tempat ini, menciptakan jalur yang tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia biasa. Lalu, tanpa peringatan, tanah di bawahnya terasa bergetar. Jaka berhenti seketika, mendengarkan dengan saksama. Ada sesuatu yang bergerak di kejauhan, suara langkah berat yang bergema di antara pepohonan. Ia menahan napas, mencoba mengatur pikirannya agar tetap tenang. Dari balik kabut yang mulai turun, sesosok bayangan perlahan muncul. Tingginya hampir 2 kali lipat manusia biasa, dengan mata yang bersinar seperti bara api di tengah kegelapan. Makhluk itu tidak bergerak dengan tergesa-gesa. Ia hanya berdiri di sana, mengamati Jaka dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang bukan sekadar ancaman, melainkan seolah menimbang, menilai apakah Jaka pantas berada di tempat ini atau tidak. Jaka tahu bahwa ini adalah salah satu penjaga gunung yang telah diceritakan dalam legenda. Makhluk ini bukan sekadar ilusi atau cerita rakyat yang diceritakan turun-temurun. Ia nyata, berdiri tepat di hadapannya. Dengan hati-hati, Jaka merogoh kantong kecil di pinggangnya, mengambil segenggam garam yang selalu ia bawa sebagai perlindungan. Ia ingat petuah orang-orang tua di desanya bahwa makhluk gaib tidak menyukai garam. Namun, sebelum ia sempat melemparkannya, makhluk itu mengangkat tangannya, dan seketika Jaka merasakan tubuhnya menjadi kaku. Ia tidak bisa bergerak. Seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya di tempat. Makhluk itu akhirnya berbicara. Suaranya dalam dan bergema di seluruh hutan. "Mengapa kau datang ke sini, manusia?" Tanyanya dengan nada yang tidak sepenuhnya marah, tetapi juga tidak ramah. Jaka mencoba berbicara, tetapi suara yang keluar dari mulutnya hanya bisikan lemah. Makhluk itu mengamati reaksinya, lalu menggerakkan tangannya sedikit, membuat cengkeraman tak terlihat itu perlahan mengendur. Jaka menarik napas dalam-dalam, berusaha mengatur pikirannya yang kacau. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Jika ia memberikan jawaban yang salah, mungkin ia tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini lagi. Dengan segenap keberanian yang tersisa, ia menatap mata makhluk itu dan berkata, "Aku datang untuk mengetahui kebenaran tentang gunung ini. Aku tidak mencari kekayaan atau kekuatan, hanya kebenaran yang telah lama tersembunyi." Makhluk itu tidak langsung menanggapi. Ia hanya berdiri diam, seolah menimbang kata-kata Jaka. Lalu, tanpa peringatan, ia berbalik dan melangkah mundur, membiarkan kabut menelannya kembali. Cengkeraman tak kasat mata di tubuh Jaka menghilang sepenuhnya. Ia masih bisa merasakan sisa-sisa kekuatan misterius yang tadi menahannya, tetapi kini ia tahu satu hal, gunung terlarang tidak hanya menyimpan rahasia, tetapi juga ujian. Dan ini baru permulaan. Jaka berdiri diam. Tubuhnya masih dipenuhi sisa-sisa ketegangan akibat pertemuannya dengan makhluk raksasa bermata bara itu. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih berdegup kencang. Dalam keheningan hutan yang kini terasa lebih pekat, ia menyadari satu hal, makhluk itu tidak menyerangnya, tidak juga mengusirnya dengan kasar. Sebaliknya, ia seolah menilai sesuatu dalam dirinya, menguji niatnya sebelum akhirnya pergi begitu saja. Dengan langkah hati-hati, Jaka melanjutkan perjalanan. Di hadapannya, kabut yang sebelumnya menggantung tebal kini perlahan mereda, membuka pemandangan yang jauh lebih aneh daripada yang ia bayangkan. Jalan setapak yang ia ikuti kini berujung pada sebuah gerbang batu besar yang dipenuhi ukiran-ukiran kuno. Batu-batu tersebut terlihat sudah sangat tua,
tertutup lumut dan akar yang membelitnya seperti cakar raksasa. Meski begitu, ukiran di atasnya masih bisa terlihat jelas, menggambarkan sosok-sosok makhluk yang tidak ia kenali. Beberapa tampak seperti manusia, tetapi dengan ciri-ciri yang tak wajar, seperti tanduk, sayap, atau ekor yang menjulur panjang. Jaka melangkah lebih dekat, meraba permukaan batu yang dingin dan kasar. Ketika jari-jarinya menyentuh salah satu simbol di tengah gerbang, ia merasakan getaran halus menjalar ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah suara menggema di kepalanya. Bukan suara makhluk yang ia temui sebelumnya, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih purba. Gerbang ini bukan untuk mereka yang memiliki hati ragu. Masuki dengan keyakinan, atau kembali dan lupakan segalanya. Jaka menelan ludah. Ia tahu tidak ada jalan untuk kembali. Setiap langkah yang ia ambil telah membawanya lebih dalam ke dalam misteri gunung terlarang. Jika ia memilih untuk mundur sekarang, semua yang telah ia lalui akan sia-sia. Maka, dengan penuh tekad, ia meletakkan kedua tangannya pada gerbang batu dan mendorongnya dengan segenap kekuatan yang ia miliki. Begitu gerbang mulai terbuka, hembusan angin dingin menerpa wajahnya, membawa serta aroma tanah basah dan sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Di balik gerbang, bukan sekadar kelanjutan hutan yang ia kira akan ia temui, melainkan sebuah tempat yang tidak masuk akal. Langit di atasnya berwarna keunguan, dihiasi cahaya yang berputar-putar seperti aurora yang bergerak lambat. Tanah yang ia pijak bukanlah tanah biasa, tetapi semacam batu berwarna hitam mengkilap, seolah-olah telah ditempa oleh api ribuan tahun lalu. Di kejauhan, bayangan-bayangan bergerak, sosok-sosok tinggi dengan mata yang bercahaya samar, melayang-layang di antara pepohonan yang kini tampak seperti pilar-pilar batu raksasa. Mereka tidak mendekat, tetapi Jaka bisa merasakan tatapan mereka mengawasi setiap langkahnya. Ia menggenggam kuat liontin yang tergantung di lehernya, satu-satunya benda yang diwariskan ibunya sebelum meninggal. Ia tidak tahu apakah benda itu bisa melindunginya, tetapi setidaknya ia merasa lebih tenang dengan sesuatu yang mengingatkannya pada rumah. Ketika ia melangkah lebih jauh ke dalam dunia yang asing ini, suara langkah kakinya menggema, membuat tempat itu terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Tak lama, ia melihat sesuatu di tengah lapangan luas yang terbuka di hadapannya. Sebuah altar batu berbentuk lingkaran, dikelilingi pilar-pilar tinggi yang penuh dengan simbol kuno. Di atas altar itu, sesuatu berkilau redup, seakan memanggilnya untuk mendekat. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, tiba-tiba, suara dentuman keras bergema, membuat tanah bergetar di bawah kakinya. Dari balik bayangan, sesosok makhluk tinggi muncul, jauh lebih besar daripada makhluk yang ia temui sebelumnya. Kulitnya berwarna keperakan, matanya seperti dua cahaya bulan yang bersinar tajam. Ia tidak memiliki wajah yang jelas, hanya bayangan gelap yang terus berubah bentuk, seolah-olah wujudnya tidak sepenuhnya tetap. Makhluk itu mengangkat tangannya, dan seketika, udara di sekitar Jaka menjadi berat. Kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Napasnya tersengal karena tekanan yang luar biasa. Manusia, suara makhluk itu bergema, menggema dalam pikirannya lebih dari sekadar terdengar oleh telinga. Kau telah melangkah terlalu jauh. Apakah kau memahami apa yang sedang kau hadapi? Jaka berusaha menguatkan diri. Dengan suara yang hampir bergetar, ia menjawab, "Aku mencari kebenaran. Aku ingin tahu apa yang tersembunyi di gunung ini, mengapa ia disebut terlarang, dan apa yang dijaga oleh kalian." Makhluk itu terdiam sejenak, seolah menimbang jawaban Jaka. Kemudian, dengan suara yang lebih dalam, ia berkata, "Mereka yang mencari kebenaran harus siap menghadapi konsekuensinya. Tidak semua rahasia seharusnya diungkapkan, dan tidak semua yang kau temukan akan memberimu kedamaian." Jaka menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar tentang keberanian, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi kebenaran yang mungkin lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, ia telah sampai sejauh ini, dan tidak ada jalan untuk mundur. Dengan tekad yang semakin kuat, ia menatap makhluk itu dan berkata, "Aku siap." Makhluk itu mengamati Jaka sekali lagi, sebelum akhirnya mengangkat tangannya dan menunjuk arah altar batu di tengah lapangan. "Jika kau benar-benar ingin tahu, maka lanjutkan. Tapi ingat, tidak akan ada jalan kembali setelah ini." Jaka menelan ludah. Ia tahu peringatan itu bukan sekadar ancaman kosong. Tapi, seperti sebelumnya, ia hanya bisa melangkah maju.
Dengan langkah mantap, ia bergerak menuju altar, bersiap untuk menghadapi apapun yang menunggunya di sana. Jaka melangkah perlahan menuju altar batu, tetapi setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah-olah udara di sekelilingnya menebal. Ada kekuatan yang tidak terlihat, namun nyata, menekan tubuhnya, menguji setiap tekad yang ia miliki. Di atas altar itu, benda yang berkilau redup semakin jelas terlihat. Sebuah batu kristal berbentuk bulat, memancarkan cahaya kehijauan yang berdenyut seperti jantung yang berdetak. Namun sebelum ia bisa mendekat lebih jauh, suara gemuruh terdengar dari atas, seolah langit sendiri hendak runtuh. Tiba-tiba, dari atas pilar-pilar batu yang mengelilingi altar, muncul sosok yang jauh lebih menyeramkan dari apapun yang pernah Jaka lihat sebelumnya. Makhluk itu tampak seperti seorang pria tinggi dengan tubuh berlapis baja hitam berkilauan, tetapi wajahnya kosong, tanpa mata, hidung, atau mulut. Hanya ada kehampaan, bayangan gelap yang terus berubah bentuk. Tangannya yang panjang menggenggam sebuah tombak besar yang mengeluarkan cahaya berwarna merah darah. Siapakah yang berani melangkah ke wilayah ini? Suara makhluk itu menggema di seluruh tempat, tidak hanya terdengar oleh telinga, tetapi juga bergetar di dalam pikiran Jaka. Jaka mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia menatap makhluk itu dengan penuh tekad dan menjawab dengan suara yang lebih mantap dari yang ia rasakan. Aku adalah seorang pencari kebenaran. Aku ingin tahu apa yang tersembunyi di balik gunung terlarang ini. Makhluk itu tertawa. Suaranya bergema menyerupai dentingan logam yang bergesekan satu sama lain. Mereka yang mencari kebenaran harus siap membayar harganya. Tidak ada rahasia tanpa pengorbanan, dan tidak ada pengetahuan tanpa ujian. Sekejap kemudian, makhluk itu melompat turun dari atas pilar dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Tanpa peringatan, ia mengayunkan tombaknya ke arah Jaka. Instingnya bekerja lebih cepat dari pikirannya. Ia melompat ke belakang, menghindari serangan mematikan itu tepat pada waktunya. Tanah di tempat ia berdiri sebelumnya pecah berkeping-keping, meninggalkan kawah kecil yang mengepul. Jaka menghunus belatinya, satu-satunya senjata yang ia miliki. Ia tahu tidak ada gunanya lari. Makhluk ini bukan sekadar ancaman biasa. Ia adalah penjaga gerbang, penguji bagi siapapun yang ingin melangkah lebih jauh ke dalam rahasia gunung terlarang. Jika Jaka ingin menemukan kebenaran, ia harus melewati ujian ini, entah dengan kekuatan atau dengan kecerdikannya. Makhluk itu menyerang lagi, kali ini dengan kecepatan yang bahkan lebih gila. Jaka hanya bisa menghindar, melompat ke samping dan berguling di tanah untuk menghindari tusukan tombak yang nyaris mengoyak perutnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tidak bisa terus menghindar selamanya. Ia harus menemukan celah, sebuah kelemahan yang bisa ia manfaatkan. Lalu, sesuatu menarik perhatiannya. Di bagian dada makhluk itu, tepat di tengah lapisan bajanya yang menghitam, ada celah kecil berbentuk lingkaran. Cahaya merah samar berdenyut di dalamnya, seperti inti dari makhluk itu. Jaka berpikir cepat. Jika itu adalah titik lemahnya, maka satu-satunya cara untuk menang adalah menyerang langsung ke sana. Tapi bagaimana caranya? Makhluk ini jauh lebih cepat dan kuat darinya. Ia harus mencari cara untuk memperlambatnya, memberi dirinya kesempatan untuk menyerang balik. Dengan cepat, ia menggenggam segenggam pasir dan tanah yang lembab di sekitarnya. Saat makhluk itu kembali melompat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa, Jaka melemparkan tanah dan pasir itu ke arah wajah kosongnya. Tanpa mata untuk melihat, makhluk itu tidak mungkin merasakan efeknya, tetapi anehnya, ia tersentak mundur. Seolah-olah ada sesuatu dalam tanah itu yang mengganggunya. Jaka tidak membuang kesempatan. Dengan seluruh kekuatan yang ia miliki, ia melompat ke depan, menghindari ayunan tombak yang meleset tipis dari bahunya, lalu menusukkan belatinya tepat ke tengah celah di dada makhluk itu. Suara melengking terdengar, bukan teriakan, tetapi lebih seperti suara logam yang pecah. Cahaya merah di dada makhluk itu bergetar hebat sebelum akhirnya meredup. Tubuhnya membeku di tempat, sebelum perlahan-lahan hancur menjadi butiran debu yang bercahaya redup, terbang terbawa angin. Jaka terengah-engah, lututnya hampir lemas karena kelelahan. Namun, ia tidak punya waktu untuk beristirahat. Begitu makhluk itu lenyap, altar batu di depannya mulai bergetar, dan kristal hijau yang ada di atasnya perlahan mengangkat diri ke udara, berputar-putar sebelum akhirnya jatuh tepat ke tangan Jaka. Begitu jemarinya menyentuh permukaan kristal itu, ia merasakan sesuatu yang aneh.
Gelombang energi mengalir ke dalam tubuhnya, membawa serta gambaran-gambaran yang tidak ia mengerti. Gunung yang runtuh, langit yang berputar dalam badai gelap, dan sosok-sosok misterius yang berdiri di ambang pintu antara dua dunia. Lalu, sebuah suara terdengar di benaknya. Kau telah melewati ujian pertama, tapi perjalananmu baru saja dimulai. Jaka menatap kristal di tangannya dengan campuran perasaan antara kemenangan dan ketakutan. Jika ini baru awal, apa yang akan ia hadapi selanjutnya? Satu hal yang pasti, ia tidak bisa mundur sekarang. Rahasia gunung terlarang menunggunya, dan ia akan menemukan kebenaran, berapapun harga yang harus ia bayar. Jaka menggenggam kristal hijau itu erat di tangannya, merasakan getaran aneh yang seakan mengalir ke dalam darahnya. Udara di sekitar altar perlahan berubah, seperti ada sesuatu yang mulai bergerak di balik bayang-bayang. Tanpa ia sadari, tanah tempatnya berdiri bergemuruh pelan, lalu secara tiba-tiba, lantai batu di bawah kakinya merekah, menciptakan lubang besar yang menghisapnya ke dalam kegelapan. Ia berusaha mencengkram tepian batu, namun tarikan tak kasat mata menyeretnya lebih dalam. Dalam hitungan detik, tubuhnya terjun bebas ke dalam kegelapan yang pekat, tak ada cahaya, tak ada pegangan. Hanya suara angin berdesir yang semakin keras, seolah dunia itu sendiri menelannya bulat-bulat. Jatuhnya terasa seperti selamanya, sampai akhirnya Jaka menyadari ia tidak benar-benar menghantam tanah, melainkan melayang pelan sebelum akhirnya mendarat di permukaan yang keras dan dingin. Ia terbatuk, mencoba menyesuaikan matanya dengan kegelapan total di sekelilingnya. Udara di tempat itu lebih dingin daripada sebelumnya. Seakan-akan seluruh kehangatan telah diserap oleh sesuatu yang tidak terlihat. Perlahan, ia bangkit, meraba-raba dinding kasar yang ada di sekitarnya. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar, menggema dalam ruang yang tak terlihat ujungnya. Ketika ia mencoba berjalan maju, tiba-tiba sebuah suara berbisik dari segala arah. Selamat datang di labirin tanpa cahaya. Suara itu tidak memiliki sumber yang jelas, seakan muncul dari bayangan itu sendiri. Jaka menggertakkan giginya, mencoba mengendalikan rasa takutnya. "Siapa kau?" tanyanya. Suaranya menggema tanpa jawaban yang pasti. Tiba-tiba, nyala redup muncul dari kejauhan. Sebuah lentera kecil melayang di udara, bergerak perlahan seolah memandu jalannya. Jaka mendekatinya, namun saat ia berjalan, suara langkah kakinya terdengar lebih banyak dari yang seharusnya. Ia berhenti, jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang mengikutinya di dalam labirin ini. Tanpa berpikir panjang, ia mengikuti lentera itu. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena udara yang dingin menusuk, tetapi juga karena bayangan di sekitarnya bergerak, seperti makhluk tak kasat mata yang menunggu saat yang tepat untuk menerkamnya. Labirin ini tidak seperti tempat biasa, jalannya terus berubah. Dinding-dindingnya bergerak pelan, menggeser jalur yang baru saja ia lalui, menjebaknya dalam lingkaran tanpa akhir. Ia tidak bisa kembali, hanya bisa maju. Di tengah perjalanan, ia menemukan sesuatu yang aneh. Di dinding labirin, ada ukiran-ukiran kuno yang tampak seperti kisah dalam bentuk gambar. Ia melihat gambaran seorang lelaki muda yang memegang kristal hijau, sama seperti dirinya. Lelaki itu melewati labirin ini, menghadapi bayangan yang mengintai dari setiap sudut, sampai akhirnya ia berdiri di depan pintu besar dengan simbol aneh yang bersinar. Jaka menghela napas. Ini adalah petunjuk. Jika lelaki di ukiran itu bisa keluar, maka ia pun pasti bisa. Namun, belum sempat ia melangkah lebih jauh, angin dingin bertiup lebih kencang, dan tiba-tiba cahaya lentera di depannya padam. Sekarang, ia benar-benar tenggelam dalam kegelapan sempurna. Tidak ada yang bisa ia lihat, tidak ada yang bisa ia dengar selain suara napasnya sendiri. Tapi saat itulah, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari kegelapan, suara napas lain terdengar, sangat dekat di belakangnya. Jaka berbalik cepat, menghunus belatinya. Namun yang ia hadapi hanyalah kehampaan. Namun, ia bisa merasakannya. Kehadiran makhluk tak terlihat yang berdiri sangat dekat, mengamatinya dengan mata yang tak kasat mata. Ia mundur perlahan, mencoba mengendalikan rasa panik yang mulai menguasainya. Lalu, tanpa peringatan, sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Jaka berteriak, berusaha melepaskan diri, namun cengkraman itu semakin kuat. Ia menusukkan belatinya ke arah bawah, dan seketika itu juga, jeritan melengking terdengar, mengguncang seluruh labirin. Cengkraman itu mengendur,
dan dalam sekejap, cahaya lentera kembali menyala di kejauhan. Tanpa membuang waktu, Jaka berlari menuju cahaya itu. Nafasnya tersengal, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Akhirnya, ia melihat pintu besar dengan simbol bercahaya seperti yang ada di ukiran dinding tadi. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mendorong pintu itu sekuat tenaga, dan begitu terbuka, cahaya terang menyambutnya. Ia terjatuh ke tanah berbatu, menghirup udara segar dengan penuh kelegaan. Labirin itu telah dilewatinya. Tapi saat ia mengangkat wajahnya, matanya membelalak. Ia kini berdiri di hadapan sebuah kuil kuno yang menjulang tinggi, dengan patung makhluk gaib yang menghiasi setiap sudutnya. Ini adalah tujuan berikutnya. Jaka sadar, perjalanan masih jauh dari selesai. Rahasia gunung terlarang semakin dalam, dan ia harus siap menghadapi apapun yang menunggunya di dalam kuil itu. Jaka berdiri di depan kuil kuno itu, mengamati ukiran-ukiran yang menghiasi dindingnya. Setiap relief menggambarkan sosok-sosok berwajah samar, seperti roh-roh yang terperangkap dalam batu. Udara di sekitar kuil terasa lebih berat dibanding tempat lain di gunung ini, seakan ada sesuatu yang menekan jiwanya, menguji ketahanan batinnya sebelum ia melangkah lebih jauh. Pintu kuil itu menjulang tinggi, dihiasi simbol-simbol kuno yang tampak berpendar samar di bawah cahaya rembulan. Ia merasakan getaran aneh dari kristal hijau yang masih tergenggam di tangannya, seakan kristal itu bereaksi terhadap keberadaan kuil ini. Perlahan, ia mendorong pintu berat itu, dan suara gertak kayu tua memenuhi udara. Begitu pintu terbuka, ruangan gelap menyambutnya. Aroma dupa kuno menyeruak, bercampur dengan bau tanah lembab yang seakan sudah lama tidak tersentuh cahaya. Jaka melangkah masuk, matanya menyipit mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan. Lalu, tiba-tiba, nyala api biru menyala di obor-obor yang berjajar di sepanjang dinding, menerangi aula besar di dalam kuil. Cahaya itu berkelap-kelip, seperti hidup, seakan bukan api biasa melainkan nyala dari dunia lain. Di tengah aula, sebuah altar berdiri dengan megah. Di atasnya, sebuah patung batu berbentuk sosok berjubah dengan wajah yang tersembunyi dalam bayangan. Ukiran-ukiran di dinding menggambarkan sosok yang sama, seorang penjaga rahasia, pemimpin roh-roh yang tidak bisa pergi ke alam lain. Jaka melangkah mendekat, merasakan aura dingin yang mengelilinginya. Ia tahu kuil ini bukan sekadar bangunan tua. Ini adalah tempat yang menyimpan jiwa-jiwa yang belum menemukan jalan keluar. Saat ia mencoba menyentuh altar itu, bisikan-bisikan samar mulai terdengar, bergema di seluruh ruangan. Bisikan itu seperti suara-suara yang berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Tapi entah mengapa, ia merasa kata-kata itu mengandung makna yang dalam. Sebelum ia sempat bereaksi, lantai di bawahnya tiba-tiba bersinar, menampakkan lingkaran sihir yang bercahaya ungu. Tubuhnya terasa ringan, lalu dalam sekejap, ia terseret ke dalam pusaran energi yang tak terlihat. Saat kesadarannya kembali, ia tidak lagi berada di dalam kuil, melainkan di sebuah dunia yang berbeda. Langit di atasnya gelap, tanpa bulan atau bintang, hanya kabut keunguan yang bergerak perlahan. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan berwujud manusia berdiri diam, tanpa wajah, hanya berupa siluet yang terus bergetar seperti asap. Mereka menatapnya tanpa mata, mengawasinya dalam keheningan yang menusuk jiwa. Jaka merasa seolah berada di antara dunia manusia dan dunia arwah, tempat yang tidak seharusnya bisa dijangkau oleh orang hidup. Tiba-tiba, dari kabut yang berputar di hadapannya, muncul sosok berjubah hitam. Wajahnya masih tersembunyi dalam bayangan, tapi aura yang dipancarkan begitu kuat hingga membuat Jaka sulit bernapas. "Kau telah melangkah terlalu jauh, manusia." Suara itu menggema, dalam dan berlapis, seolah berasal dari banyak jiwa yang berbicara sekaligus. "Mengapa kau mencari rahasia gunung ini?" Jaka menggenggam kristalnya lebih erat. Ia tahu, ini adalah ujian yang harus ia lewati. "Aku mencari kebenaran," jawabnya dengan suara mantap. "Aku ingin tahu apa yang tersembunyi di gunung ini, dan mengapa tempat ini dijaga begitu ketat oleh kekuatan yang tidak terlihat." Sosok berjubah itu terdiam sejenak, lalu mengangkat tangannya. Dari bayang-bayang yang mengelilingi mereka, sosok-sosok arwah mulai bergerak, mendekat dengan langkah yang tak bersuara. Mereka bukan manusia lagi, hanya sisa-sisa keberadaan yang masih tersangkut di dunia ini. "Jika kau ingin jawaban, maka buktikan dirimu layak," kata sang penjaga. Tiba-tiba, arwah-arwah itu menyerang,
Tangan-tangan bayangan mereka meraih tubuh Jaka. Ia menghindar dengan gesit, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Ia mengayunkan belatinya, namun senjata itu hanya menembus udara kosong. Arwah-arwah itu tidak bisa dilukai dengan senjata biasa. Ia harus mencari cara lain. Dalam kepanikan, ia mengingat relief di kuil tadi, tentang seseorang yang menggunakan cahaya untuk mengalahkan kegelapan. Ia menutup matanya, berusaha merasakan kekuatan kristal hijau di tangannya. Saat ia membuka mata kembali, cahaya hijau bersinar terang dari telapak tangannya, memancar dengan kekuatan yang tak terduga. Begitu cahaya itu menyebar, arwah-arwah yang mengepungnya mulai mundur, mengerang kesakitan seolah cahayanya membakar mereka. Sosok berjubah itu mengangguk pelan. "Kau telah menemukan jawabannya," katanya. "Kegelapan hanya bisa dikalahkan dengan cahaya. Tapi ingat, tidak semua kegelapan adalah musuh, dan tidak semua cahaya adalah jawaban." Dengan kata-kata itu, dunia di sekitarnya mulai berputar, dan dalam sekejap, Jaka kembali berdiri di dalam kuil, tepat di depan altar yang tadi ia sentuh. Nyala api biru di obor mulai meredup, dan bisikan-bisikan pun menghilang. Kuil itu kini terasa lebih tenang, seolah telah melepaskan sesuatu yang selama ini terjebak di dalamnya. Jaka menatap patung penjaga dengan penuh hormat, lalu melangkah keluar dari kuil. Di luar, langit mulai berubah warna, tanda bahwa malam akan segera berakhir. Namun perjalanannya belum usai. Masih ada rahasia yang harus ia ungkap. Masih ada bahaya yang menanti. Gunung terlarang masih menyimpan misteri, dan Jaka tahu, ia belum mencapai inti dari semua ini. Jaka melangkah perlahan meninggalkan kuil arwah, tetapi pikirannya masih dipenuhi oleh kata-kata penjaga berjubah hitam tadi. Tidak semua kegelapan adalah musuh, dan tidak semua cahaya adalah jawaban. Kalimat itu terus terngiang di benaknya, membuatnya bertanya-tanya apakah perjalanan ini bukan sekadar pencarian rahasia, melainkan ujian bagi dirinya sendiri. Udara malam masih menyelimuti puncak gunung terlarang, tetapi entah mengapa, angin yang berembus kini terasa lebih dingin dan menyimpan bisikan samar yang nyaris tidak terdengar. Langkahnya membawanya ke sebuah jalan sempit yang terbentuk dari batu-batu licin, mengarah ke sebuah celah di antara dua tebing curam. Celah itu tampak seperti mulut yang siap menelan siapapun yang berani melangkah masuk. Di sekelilingnya, kabut pekat mulai berkumpul, menutupi pandangan dan menciptakan suasana yang semakin mencekam. Jaka berhenti sejenak, mencoba menenangkan napasnya. Ia tahu bahwa semakin dalam ia melangkah, semakin berbahaya rintangan yang harus dihadapinya. Ketika ia memasuki celah itu, udara tiba-tiba berubah. Suasana di dalamnya jauh lebih sunyi dibandingkan di luar, seolah dunia ini telah terputus dari kenyataan. Langkah kakinya menggema di antara dinding batu yang lembab, dan suara detak jantungnya terdengar lebih kencang dari sebelumnya. Di depan, jalan setapak itu berakhir pada sebuah gerbang batu raksasa yang dihiasi simbol-simbol kuno, serupa dengan yang ia temui di kuil arwah. Namun kali ini, aura yang terpancar jauh lebih gelap dan mengintimidasi. Jaka mendekati gerbang itu dan memperhatikan ukiran di permukaannya. Ada gambar seorang pria yang berdiri di antara dua dunia, satu di sisi cahaya dan satu di sisi kegelapan. Di sekelilingnya, roh-roh tanpa wajah mengulurkan tangan mereka, seolah berusaha menariknya ke dalam jurang tanpa dasar. Simbol ini tampak seperti peringatan bagi siapapun yang mencoba melewati gerbang ini. Namun, ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menemukan jawaban adalah dengan melangkah lebih jauh. Ia meletakkan tangannya pada simbol di tengah gerbang, dan seketika, getaran kuat merambat ke seluruh tubuhnya. Cahaya ungu pekat keluar dari celah-celah batu, dan dalam hitungan detik, gerbang itu mulai terbuka perlahan, mengeluarkan suara gemuruh yang menggema hingga ke seluruh lembah. Angin gelap berembus keluar dari balik gerbang, membawa serta bisikan-bisikan yang tak jelas asalnya. Jaka menelan ludah, bersiap menghadapi apapun yang menantinya di balik gerbang tersebut. Begitu ia melangkah masuk, dunia di sekelilingnya berubah drastis. Ia kini berdiri di atas tanah yang tidak lagi terasa seperti bagian dari dunia manusia. Langit di atasnya berwarna kelam, seperti kain hitam tanpa bintang atau bulan. Di kejauhan, bayangan-bayangan bergerak tanpa bentuk yang jelas, seolah dunia ini dihuni oleh makhluk-makhluk yang tidak seharusnya ada. Suhu udara pun turun drastis, membuat napas Jaka terlihat dalam bentuk uap putih yang melayang di udara. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar, dan dari balik kabut,
Sosok-sosok tinggi dengan mata menyala merah mulai bermunculan. Mereka berjalan tanpa suara, tapi kehadiran mereka cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Wajah mereka tidak berbentuk, hanya bayangan gelap yang menyerupai manusia tanpa identitas. Salah satu dari mereka melangkah lebih dekat, dan dari kegelapan, terdengar suara yang bergema di seluruh tempat ini. "Mengapa kau datang ke sini, manusia?" Jaka mengangkat kepalanya, menatap langsung ke arah sosok tersebut. "Aku mencari kebenaran," jawabnya. Suaranya tetap teguh meskipun dadanya berdebar kencang. "Aku ingin tahu rahasia gunung terlarang ini, dan mengapa tempat ini dijaga begitu ketat." Sosok itu terdiam sesaat, lalu mengulurkan tangannya. Dari telapak tangannya, muncul pusaran bayangan yang berputar dengan cepat. "Jika kau mencari kebenaran, maka kau harus menghadapi ujian terakhir," katanya. "Dunia ini bukan untuk orang biasa. Hanya mereka yang berani menghadapi kegelapan dalam dirinya sendiri yang bisa melewati gerbang berikutnya." Jaka menatap pusaran bayangan itu dengan waspada. Ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Dengan keberanian yang tersisa, ia melangkah maju dan menyentuh pusaran itu. Seketika, tubuhnya tersedot ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan, jatuh ke dalam jurang yang seolah tidak berujung. Saat kesadarannya mulai memudar, satu suara terakhir terdengar di telinganya. "Bersiaplah, karena ujian sebenarnya baru akan dimulai." Tubuh Jaka melayang di dalam kehampaan tanpa ujung. Ia tidak tahu apakah ia sedang jatuh, terhisap, atau sekadar mengambang dalam ruang tanpa batas. Seluruh dunia tampak hitam pekat, tanpa arah, tanpa suara, tanpa kehidupan. Namun, di tengah kegelapan yang melingkupinya, ia mulai mendengar bisikan, bukan dari makhluk luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Bisikan itu terdengar seperti suaranya sendiri, namun penuh keraguan dan ketakutan. "Apa kau yakin kau bisa melewati ini? Apa kau benar-benar pantas mengetahui rahasia gunung terlarang? Apa yang akan terjadi jika kau gagal? Akankah kau menjadi bagian dari bayangan ini selamanya?" Jaka mencoba mengabaikan suara itu, tetapi semakin ia berusaha menepisnya, semakin keras suara itu menggema dalam pikirannya. Ia mulai melihat bayangan-bayangan dari masa lalunya, saat ia ragu pada dirinya sendiri, saat ia pernah kalah, saat ia pernah memilih untuk mundur daripada terus maju. Setiap kegagalan dan ketakutannya membentuk sosok-sosok bayangan yang mengelilinginya, seakan menertawakan keberadaannya di tempat ini. Tiba-tiba, dari dalam kehampaan itu, muncul sosok yang menyerupai dirinya sendiri, tetapi dengan mata berwarna merah menyala dan senyum penuh ejekan. Sosok itu melangkah mendekat, tanpa suara, tetapi dengan kehadiran yang begitu kuat hingga membuat Jaka sulit bernapas. "Aku adalah dirimu," kata sosok itu. "Aku adalah segala kelemahan dan ketakutanmu. Aku adalah kegelapan yang selalu bersembunyi di dalam hatimu. Dan kini, kau harus menghadapiku." Jaka mengepalkan tangan. Ia sadar bahwa ini adalah ujian sejatinya. Ujian yang tidak bisa ia hindari dengan sekadar keberanian fisik. Ia harus menghadapi dirinya sendiri, menerima setiap kelemahannya, dan menemukan kekuatan di dalamnya. Tanpa ragu, ia melangkah maju, menatap langsung ke dalam mata sosok bayangannya. "Aku tidak akan lari," katanya dengan suara tegas. Seketika, sosok bayangan itu menyerang. Gerakannya cepat, lebih cepat dari apapun yang pernah Jaka hadapi. Ia harus menghindar, tetapi setiap kali ia mencoba, sosok itu selalu selangkah lebih cepat. Serangan demi serangan datang seperti gelombang, tanpa memberi kesempatan untuk bernapas. Jaka mulai kelelahan, tetapi ia tahu bahwa ini bukan pertarungan biasa. Ini bukan tentang siapa yang lebih kuat atau lebih cepat. Ia berhenti melawan. Ia berdiri diam, membiarkan serangan itu menghantamnya. Dan anehnya, saat serangan itu mengenainya, tidak ada rasa sakit. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa ini semua adalah ilusi, bayangan yang ia ciptakan sendiri. "Aku menerima diriku," katanya dengan suara mantap. "Aku menerima ketakutanku, kelemahanku, keraguanku. Aku bukan manusia yang sempurna, tapi aku tidak akan membiarkan itu menghentikanku." Dengan kata-kata itu, dunia di sekelilingnya mulai berubah. Kegelapan yang sebelumnya menyelimuti mulai pecah, seperti cermin yang retak dan hancur. Sosok bayangan di hadapannya mulai memudar. Matanya yang merah perlahan meredup. Dan kemudian,
Semuanya menghilang dalam cahaya yang menyilaukan. Ketika Jaka membuka matanya, ia berdiri di tempat yang berbeda. Kini ia berada di dalam sebuah ruangan yang tampak seperti kuil kuno, dengan dinding-dinding yang dipenuhi ukiran dan simbol-simbol misterius. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar batu dengan cahaya lembut yang terpancar darinya. Ia melangkah mendekat, dan di atas altar itu, terdapat sebuah gulungan kuno yang tampaknya telah berusia ratusan tahun. Ia mengambil gulungan itu dengan hati-hati, dan saat ia membuka lembarannya, ia mulai memahami kebenaran tentang gunung terlarang. Gunung ini bukan sekadar tempat yang dijaga oleh makhluk gaib. Gunung ini adalah penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Makhluk-makhluk yang menjaganya bukanlah musuh, tetapi penjaga agar manusia tidak serakah dan menghancurkan keseimbangan alam. Legenda tentang kekuatan yang tersembunyi di puncak gunung bukanlah tentang kekuatan fisik, melainkan tentang pengetahuan dan kebijaksanaan. Siapapun yang berhasil melewati ujian di gunung ini akan memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah menguasai, tetapi menjaga keseimbangan. Dan kini, Jaka telah menjadi bagian dari rahasia itu. Ia menatap gulungan di tangannya, merasa beban besar di pundaknya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menyimpan kebenaran ini sendirian. Dunia di luar harus mengetahui bahwa gunung terlarang bukanlah tempat yang harus ditaklukkan, tetapi tempat yang harus dihormati. Ia menarik napas dalam, mempersiapkan dirinya untuk perjalanan pulang. Saat ia melangkah keluar dari kuil, matahari pertama mulai menyinari langit yang sebelumnya kelam. Gunung terlarang kini tidak lagi terasa menakutkan baginya, tetapi justru penuh dengan ketenangan. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir, tetapi satu hal pasti, ia telah menemukan jawabannya.